Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi ya, kita di modul keempat. Jadi setelah, jadi saya usahakan selalu recap ya, apa yang sudah kita pelajari di modul-modul sebelumnya. Jadi di modul satu kita udah belajar bagaimana dan apa itu Google Ads ya. Dan kita juga udah belajar mengenai modul kedua kita udah belajar untuk bikin iklan ya. Kemudian kita udah belajar pencocokan iklan itu seperti apa, kata kunci, ya. Kita juga belajar optimasi-optimasinya untuk iklan, seperti apa, iklan Google Search. Nah, selanjutnya, um, kalau kita ngomongin pemasaran digital marketing, ya, digital marketing, itu kan um, ada beberapa tahap, seperti yang di pertemuan sebelumnya, ya, di pertemuan pertama. Itu tahapannya itu ada awareness, ya, kemudian ada interest, desire, action, terus ada yang namanya retention. Nah, retention itu gimana caranya kita mempertahankan customer itu gitu. Nah, jadi cara untuk kita bisa mendapatkan customer, karena yang namanya customer itu nggak cuma sekali lihat iklan kita, terpapar iklan kita cuma sekali dua kali terus dia langsung beli gitu loh. Bahkan kadang butuh prosesnya agak panjang sehingga dia membeli. Dan kalian pernah nggak misalkan ya, habis lihat suatu website, habis kena iklan gitu ya, terus kalian buka website itu, biasanya sih ini ya, contohnya yang paling simpel tuh kalian misalkan habis lihat Shopee, atau lihat Tokopedia, lihat sebuah barang gitu. Padahal nggak beli, dia nggak jadi beli kan, cuma lihat-lihat aja di barang itu, misalkan sepatu. Terus keluar dari situ, keluar dari apps itu, kemanapun kamu pergi, kamu diikutin oleh iklan-iklan dari marketplace itu, dan specifically di barang itu. Misalkan keluar dari situ kamu bisa ngeliat iklan-iklan sepatu lagi gitu ya. Jadi kamu diikutin aja sama iklan sepatu. Nah, itu di Google Ads kita bisa lakukan itu juga. Dan itu juga salah satu fitur Google Ads yang namanya remarketing. Ya, jadi ini remarketing adalah salah satu feature dari Google Ads. Nah, apa sih pemasaran ulang atau remarketing? Jadi remarketing itu sebuah cara yang ada di dalam fitur Google Ads, di mana kita terhubung kembali dengan orang-orang yang sebelumnya sudah berinteraksi di dalam situs kamu, di dalam video YouTube kamu, atau di dalam aplikasi kamu gitu ya. Jadi kalau itu kan kita lebih strategis ya untuk menempatkan iklan, dan peluang untuk meningkatkan brand awareness atau peluang untuk meningkatkan mereka konversi lebih tinggi. Karena kadang tuh orang tuh butuh diiklanin itu beberapa kali sampai dia akhirnya oke, saya mau beli gitu kan. Jadi manfaat remarketing itu apa aja sih gitu ya. Jadi kalau remarketing itu kita menargetkan cara tepat dan cepat kepada orang yang sudah pernah melihat gitu ya. Jadi kalau remarketing itu ada dua. Kalian bisa meremarketing menargetkan orang yang sudah apa misalnya sudah telah melakukan interaksi di dalam website, video, atau apps kamu, atau nanti bisa juga menargetkan orang yang mirip. Jadi nanti secara algoritma Google akan mencarikan orang-orang yang memiliki perilaku serupa, serupa dengan orang yang um, telah berinteraksi kayak gitu ya. Terus iklannya juga fokus. Jadi nanti manfaatnya adalah kamu kalau bisa apa istilahnya ya, memberikan atau memberi mereka iklan yang lebih beda gitu dibanding dengan kamu iklan yang menargetkan bukan remarketing ya, seperti itu. Oke, nah sekarang aku langsung praktek aja ya gimana caranya atau apa sih yang harus dilakukan agar kita bisa menggunakan fitur remarketing ya. Jadi pertama kita balik lagi ke akun ya, kita balik ke akun lagi. Nah, di dalam akun ini nanti gini ya, untuk menggunakan fitur remarketing itu kamu harus pasang yang namanya script. Jadi script itu kamu harus pasang ke dalam website kamu. Jadi kan syarat pertamanya adalah kalau kita mau berikan di Google Ads, syaratnya harus punya website. Nah, website itu um,
sebaiknya itu memang kita beriklan di website sendiri. Maksudnya apa? Jadi sebenarnya itu bisa-bisa aja kalau kamu ngiklan Google Ads, tapi URL yang kamu isi saat ngiklan itu diarahkan ke Facebook kamu, ke IG kamu, terus diarahkan ke e-commerce, langsung ke Shopee atau Tokopedia, itu bisa-bisa aja. Tapi sayang, kenapa? Karena nanti kita nggak bisa merekam data di dalam website itu, karena kan kita nggak punya ini ya, nggak punya hak gitu, nggak punya um, authority gitu di dalam website itu. Jadi kita nggak bisa tanam, nggak bisa pasang script. Jadi kita terus pasang script di dalam website tersebut. Gitu. Nah, remarketing juga sama. Jadi nanti kalian kan sudah diajarkan untuk bikin website ya. Jadi nanti di dalam landing page itu, di dalam website itu, kalian harus menanam script ini agar Google bisa merekam saat ada orang visit ke website kalian. Nah, caranya gimana? Caranya kalian harus ke tools and setting, ya. Lalu kalian ke tools audience manager, di bawahnya shared library. Oke. Nah, kalau udah, nanti kalian akan menemukan di sini ada, ini kan yang saya udah lakukan gitu ya. Nah, kalau untuk bikin awalnya itu, kalian ke sini, audience source. Jadi ke sumber audience. Terus, kita harus dapetin dulu untuk scriptnya ya. Nah, jadi untuk scriptnya, kalian dapetin di tag setup. Untuk pemasangannya, bisa menggunakan pasang sendiri. Jadi, kamu pasang ini, install the tag yourself. Nanti isi dari sini, ya, kamu pasang di sini. Copy text below and paste it between the head text every page of your website. Oke. Tapi saya nggak pakai ini. Kenapa? Karena terlalu ribet. Jadi saya biasanya menggunakan yang namanya use Google Tag Manager. Ini akan kita praktekin nanti ya. Jadi kita akan pakai Google Tag Manager. Jadi untuk prakteknya kita akan praktekkan di sesi sendiri ya untuk ngebikin Tag Manager-nya. Oke. Terus setelah itu aplikasinya apa sih Bu? Cara prakteknya gimana sih kalau untuk remarketing ini gitu ya. Nah, kalau ini pasang scriptnya kan nanti saya akan ajarkan secara teknis. Sekarang saya ajarkan pola pikirnya itu. Ya. Jadi contohnya gini, ini yang real saya lakukan di dalam campaign saya gitu ya. Misalkan di sini kamu pertama kan iklan udah diajarin ngebikinnya pakai iklan search, ya kan? Nah, ketika kamu pasang iklan search, itu orang-orang itu kan datang ke website kamu. Datang ke website kamu, lalu itu terekam oleh Google, ya kan? Nah, orang-orang yang udah masuk lewat iklan search itu dan masuk ke website kamu ini, ketika direkam sama Google, kita bisa mengikuti lagi atau nge-remarketing lagi orang-orang itu dengan iklan berupa iklan gambar. Ya, itu yang terjadi sama kalian saat kalian itu masuk ke suatu website, ya kan? Terus habis itu keluar dari situ kalian diikuti dengan iklan berupa gambar. Jadi prakteknya adalah secara simpelnya itu kalian kan udah bikin iklan search ya. Nanti kita akan bikin iklan gambar. Nah, nanti ketika kita bikin iklan gambar, kalau secara konsep iklan Google Ads display itu kan kita melakukan pemilihan targeting. Jadi iklan itu dipicunya bukan karena keyword aja. Keyword itu salah satu strateginya. Tapi untuk penargetan iklan display itu ada banyak. Ada dari sisi minat, dari sisi topik, ya kan? Nah, nanti kita akan menggunakan data remarketing itu sebagai salah satu penargetan kita. Itu gunanya remarketing. Oke? Jadi untuk prakteknya, untuk aplikasinya adalah kita bisa ngebikin mau nanti itu iklan display, mau itu iklan YouTube, ya. Tapi nanti iklan itu akan settingan targetnya adalah mentargetkan orang-orang yang sudah pernah visit ke website ini, gitu. Atau orang yang sudah pernah melakukan ke Shopee, gitu. Itu bisa banget. Jadi kita bisa
bermain di situ nantinya. Oke, clear ya. Jadi remarketing adalah kegiatan kita menargetkan atau mengiklankan ulang kepada orang-orang yang sudah visit ke website atau melakukan interaksi di dalam website. Atau juga bisa selain kita menargetkan orang-orang yang sudah pernah, nah kita juga bisa remarketing, ya. Jadi remarketing adalah mengiklankan kembali kepada orang-orang, remarketing atau yang serupa. Jadi nanti Google itu akan mencarikan orang-orang yang memiliki kecenderungan mirip sama kita. Jadi yang memiliki behavior serupa sama kita. Misalkan, oh orang-orang yang sama-sama mencari obat jerawat gitu. Orang-orang yang sama umurnya, misalkan, secara perilaku sama, itu akan ditargetkan oleh algoritma. Oke, nah semoga pemahaman marketing bisa dimengerti ya. Nah, selanjutnya apa hal yang penting di dalam Google Ads ini? Yaitu penentuan untuk conversion. Jadi kita tuh penting ya untuk bisa melakukan konversi. Kenapa? Karena kan kita ngiklan nggak melulu tentang traffic, nggak melulu tentang brand awareness. Tapi ada tahapan juga di mana kita pengen iklan kita tuh langsung tertarget, yaitu untuk mendatangkan konversi atau kegiatan-kegiatan penting yang dilakukan di dalam website kita. Entah itu klik Shopee, ya kan? Entah itu klik WA, mengisi form, atau untuk melakukan hal-hal penting lainnya yang disesuaikan dengan goals marketing dari perusahaan atau dari brand. Jadi semoga clear ya. Itu konversi, jadi itu dua hal yang berbeda. Nah, lalu untuk konversi ini stepnya gimana? Stepnya sama, jadi kamu harus menanam script juga. Menanam script juga untuk konversi ini, ya. Menanam script untuk konversi, lalu nanti kita akan pasang script itu di dalam website. Nah, caranya gimana? Pertama-tama sebelum kita masalah teknisnya, kamu harus clear dulu aktivitas apa yang kamu anggap penting di dalam website uh, yang kamu ingin tentukan itu sebagai konversi, ya. Jadi pastikan di dalam landing page kamu atau di dalam website kamu sudah ada kegiatan yang penting, lalu baru kamu anggap itu sebagai konversi. Oke? Nah, sekarang kita coba bikin ya. Masuknya ke sini, tools and setting. Lalu kalian pergi ke sini, di bawah measurement, ada conversions ya. Masuk ke conversions. Oke. Nah, terus setelah itu, kamu bikin ya, conversion action. Kan kamu di sana masih kosong ya. Kita bikin dulu. Let's say misalkan saya mau ada button Shopee lagi misalkan ya. Nah, ini yang dipilih adalah yang website. Oke. Kemudian kategorinya masuk ke, nah ini tergantung kamu. Menurut kalian, ketika ada orang klik button Shopee, itu masuknya kemana? Oke. Kalau menurut saya pribadi, ini menurut saya pribadi ya, itu belum tentu dikatakan purchase. Kenapa? Karena ini ya, itu kan masih klik button Shopee untuk diarahkan ke Shopee. Tapi kan orang belum tentu dia beli. Contohnya ini. Ketika kita masuk ke website ini, oke, lalu dia di sini ada tombol Shopee, kita klik, dia kan mengarahnya ke Shopee. Jadi kalau kita ngomongin tentang button, ini kan masuknya URL unique. Lalu ketika diklik, dia langsung ngarahinnya ke Shopee. Jadi kita cuma bisa tracking terakhir itu saat dia klik di sini. Begitu dia masuk ke Shopee, kita udah nggak bisa tracking. Kita udah buta, nggak punya ini ya, nggak punya penglihatan lagi gitu. Karena kenapa? Karena ini udah URL yang berbeda. Ini udah URL-nya Shopee, sedangkan kita nggak bisa punya akses ke sini. Kita nggak tahu orang itu benar-benar purchase atau enggak. Orang itu benar-benar beli atau enggak. Gitu. Jadi memang paling bagus kalian ya sampai orang itu beli ya di dalam website itu gitu. Di dalam URL yang sama. Di dalam URL yang sama ini. URL yang sama. Semakin bagus itu seperti itu. Tapi kan yang namanya UKM kadang-kadang ada keterbatasan di mana mereka
saya nggak bisa bikin website yang sampai check out atau website sampai purchase gitu ya. Oke, jadi kita berarti trackingnya adalah cuman sampai ketika orang klik tombol ya. Nah itu dinamakan apa? Kalau saya sih saya namakan bisa jadi add to cart gitu atau lead maksudnya. Misalkan submit with form misalkan ya. Ini kita isi Shopee. Nah, atau ini outbound click ya, lebih cocok ya. When someone clicks on partner site, outbound click. Nah ini kita isi ya, klik Shopee. Ini saya isi demo karena ini demo ya. Kita saya lagi demo kok. Terus, nah ini value. Value itu apa? Jadi kita tuh menilai, ngasih nilai ketika orang klik Shopee ini itu value-nya berapa. Nah misalkan, oh saya value Rp1.000 misalkan. Atau Rp1 itu bebas ya, tergantung dari kalian mau ngasih value berapa. Ini let's say saya isi value-nya sama, saya isi 1. Tapi kalian kalau misalkan website-nya itu bentuknya adalah toko online dan harganya itu berbeda-beda, kalian pilih ini, use different values. Oke, sekarang kita pasti pakai yang use different values. Untuk count-nya, pilih ada every, ada one. Nah, bedanya apa? Bedanya kalau every itu misalkan kalian itu ada beberapa button Shopee ya. Setiap satu orang klik 2 button Shopee, maka akan terekamnya di sini jadi dua konteks. Tapi kalau kalian pilih one, misalkan di sini sama-sama button Shopee ya. Orang itu ngekliknya 3 kali di dalam page ini. Maka direkamnya cuma 1. So, itu pilihan mau rekam itu atau enggak. Ya. Lalu di sini di sini template aja, attribution model. Sementara saya pilih yang ini ya. Oke. Nah, alasannya kenapa nanti kita akan bahas di pertemuan berikutnya. Locate and continue. Nah, sama juga karena saya pengennya ini bisa biar nggak ribet, saya lebih suka pakai Google Tag Manager. Nah, apa itu Google Tag Manager? Google Tag Manager itu sebuah tools dari Google di mana kita bisa menitipkan script. Jadi kita nitipin script di situ, biar nggak usah masukin script di dalam website. Karena kan kalau kebanyakan script dalam website kan juga nanti jadinya bingung ya. Jadi lebih mudah adalah kita menggunakan alat bantu dari Google Tag Manager, untuk meletakkan script-script itu tidak di dalam website, tapi di luarnya, yaitu di kontainer ini, gitu ya. Nah, kita pilih Google Tag Manager, ini harus kita simpan. Conversion ID sama conversion label. Oke, kalau udah kita nih. Nah, selesai. Jadi tahu bedanya ya. Jadi di hari ini kita udah belajar yang pertama apa itu remarketing dan kegunaannya dan konversi. Kalau konversi itu kegunaannya apa? Ketika kita udah ngasih tahu ke Google bagi saya konversi yang penting itu adalah Shopee, misalkan orang klik Shopee gitu ya, atau orang klik tombol beli sekarang. Nah, artinya apa? Artinya pertama keuntungannya adalah kalian bisa cek di sini kesuksesan iklan kamu gimana. Kenapa? Karena oke, ternyata kalau kamu udah pasang conversion, kamu akan muncul nanti di sini kan keterangannya. Jadi kamu bisa ukur seberapa sukses iklan kamu. Oh, ternyata dia mendatangkan klik Shopee sebesar sekian, mendatangkan WA sebesar sekian. Gitu. Udah cukup sampai target atau belum? Kayak gitu ya. Terus selain itu apa kepentingannya, kenapa sih kamu harus pasang conversion? Jadi pentingnya adalah ketika kamu pasang conversion, kamu jadi tahu, kamu seperti memberitahu Google bahwa kegiatan itu tuh penting buat kamu. Jadi Google akan mempelajari tipikal orang-orang seperti apa yang melakukan konversi. Ya. Dan kita juga bisa sebenarnya ngeri-marketingin orang-orang yang konversi. Gitu. Jadi remarketing itu nggak cuma orang yang masuk website kamu,
Tapi bisa juga kita nanti mengiklankan kembali orang-orang yang, oh, saya mau ngiklan lagi khusus orang-orang yang klik Shopee. Itu bisa juga. Oke, itu yang kedua. Yang ketiga, masih ingat ya, ketika kita ngebikin campaign, misalkan saya mau bikin iklan search, ya. Ketika kita bikin iklan campaign, kita kan bisa memilih strategi bidding. Nah, misalkan iklan kita udah makin lama makin bagus, udah running cukup lama, kita udah setting konversi, ya. Kemudian kita mau bikin iklan yang lebih tertarget, itu kita bisa menggunakan strategi bidding conversion. Jadi uh, nggak cukup dengan kita mendatangkan traffic aja, tapi kita memilih untuk menggunakan strategi bidding conversion. Jadi strategi bidding conversion itu bisa dipakai kalau kamu sudah setting konversinya. Kalau di sini kamu setting conversion tapi kan nggak pakai masang konversi, nanti gimana dong kasih kode ke Google? Google bisa jadi akan confuse apa yang kamu anggap penting di dalam website kamu, gitu ya. Jadi keuntungannya itu. Jadi dan ini wajib dipakai untuk marketing sama conversion, konversi ya. Oke, so kita langsung praktek aja untuk Google Tag Manager-nya ya.